Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel teman sekelas. Nah, sekarang kita masuk ke materi penjumlahan vektor. Di video sebelumnya, kamu kan sudah tahu yang namanya vektor itu adalah besaran. Kalau di fisika, dia adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, dia punya nilai tertentu dan arah tertentu. Kemudian, cara penulisan vektor itu adalah dengan cara kita menuliskan lambangnya, kemudian kita tuliskan tanda panah di atasnya. Misalnya vektor A, maka kita iringi dengan penulisan tanda panah di atasnya. Vektor B, nah seperti ini. Vektor kecepatan, nah lambang kecepatan kan V, kemudian kita tambahkan tanda semacam tanda panah di atasnya. Bisa juga kalau kamu menggunakan program komputer, kamu menggunakan huruf cetak tebal ya. Nah seperti ini, jadi tidak perlu lagi ada tanda panah di atasnya. Tapi kalau kita menuliskan secara manual, itu akan lebih mudah kalau kita menggunakan yang ada tanda panah di atasnya ya. Vektor itu dilambangkan atau digambarkan seperti ada garis ya. Jadi misalnya ini vektor A ya. Nah, dia seperti ada garis dan diikuti tanda panah. Semakin panjang tanda panah atau garis ini, maka nilai vektornya juga semakin besar. Semakin kecil, maka nilai vektornya akan semakin kecil pula. Arah vektor ini menunjukkan bagaimana atau kemana arah vektor itu bekerja. Misal vektor A ini nilainya sekian dan arahnya ke kanan. Kemudian vektor B ke bawah. Bisa juga sama-sama ke bawah seperti ini, tapi dia lebih panjang. Nah, misalnya ini vektor C. Itu berarti vektor C lebih besar nilainya dibanding vektor B dan memiliki arah yang sama. Kemudian kalau kita lihat vektor A tegak lurus terhadap vektor C dan tegak lurus juga terhadap vektor B. Nah, bagaimana caranya menjumlahkan vektor yang memiliki nilai dan arah? Oke, misalnya kita punya vektor A yang arahnya ini ke kanan ya, seperti ini. Kemudian vektor B, nah arahnya juga ke kanan misalnya, tapi dia lebih panjang. Kemudian vektor C, nah arahnya dia misalnya ke atas ya. Oke, seperti ini. Nah, bagaimanakah cara menjumlahkan vektor A ditambah vektor B? Nah, kita akan menggunakan metode grafis terlebih dahulu ya. Metode grafis artinya kita menjumlahkan dengan cara menggambar ya. Kita lihat di sini, vektor A arahnya ke kanan kan? Berarti ini kita gambar ke kanan terlebih dahulu. Oke, biar gampang ini. Oke, nah misalnya ini adalah vektor A yang arahnya ke kanan. Kemudian ditambah dengan vektor B yang arahnya juga ke kanan, namun dia lebih panjang ya. Nah, ini dia vektor A ditambah dengan vektor B. Kalau kita gabungkan menjadi seperti ini. Vektor A ditambah vektor B. Nah, kemudian kita coba lagi menjumlahkan antara vektor A dengan vektor C. Oh, ini kita kasih dulu. Nah, vektor A ditambah vektor C. Nah, bagaimanakah cara penjumlahan vektor yang saling berbeda arah? Kita gambar dulu ya. Kalau vektor A dia ke kanan seperti ini, kemudian vektor C dia ke atas. Nah, kita sambung ya. Ujung vektor A kan di sini ya. Berarti kita menggambar vektor C setelah selesai atau di ujung vektor A. Jadinya ke atas. Nah, seperti ini. Jadi ini vektor A dan ini vektor C. Nah, bagaimana cara mencari nilai penjumlahannya? Itu kita lihat titik awal vektor itu bergerak sampai titik akhir vektor itu berhenti. Ya, jadinya dia, kita lihat di sini, garis miring inilah dari titik awal vektor itu bergerak sampai titik terakhir vektor itu berhenti. Nah, inilah yang disebut dengan vektor A ditambah dengan vektor C. Ya, arahnya dia miring seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau dia pengurangan? Kalau ini kan A ditambah B, maka jadinya seperti ini. Sekarang bagaimana kalau vektor A dikurang vektor B? Tanda minus di sini itu menunjukkan arah vektor yang berbalik ya. Jadi pertama-tama kita gambar terlebih dahulu vektor A. Nah, dia ke kanan kan? Dia ke kanan kan? Ini dia vektor A. Tanda minus B, minus vektor B. Itu berarti kebalikan dari arah vektor B. Vektor B kan arahnya ke kanan ya. Kita balik, berarti dia arahnya ke kiri. Lebih seperti ini.
Ini dia vektor B. Berarti hasil penjumlahan atau hasil pengurangan vektor A dikurang vektor B itu adalah dari titik awal dia bergerak ya, di sini, sampai titik akhirnya. Nah, yang merah ini adalah vektor A dikurang vektor B. Jadi tidak ada masalah ya. Kalau pengurangan, dia sebenarnya hanya arahnya yang berbalik. Contoh lagi, bagaimana kalau vektor A dikurang vektor C. Oke, kita gambar terlebih dahulu. Di sini vektor A arahnya ke kanan ya. Gampang di sini saja. Oke, vektor A. Nah, kita lihat di sini vektor C arahnya ke atas. Kalau minus vektor C itu berarti kita balik arah dari vektor C yang awal ini. Karena awalnya dia ke atas, berarti minus C, dia berarti ke bawah ya. Nah, seperti ini. Hasil pengurangannya berarti dari titik awal sampai di titik akhir. Ya, kita lihat di sini. Nah, yang merah inilah adalah vektor A dikurang vektor C. Inilah dia contoh pengerjaan soal dari penjumlahan vektor secara grafis.